Halo guys, di sini kita akan mereview sebuah game baru dari Bandai Namco yang berjudul Scarlet Nexus. Game ini bergaya anime style yang baru saja dikeluarkan Bandai Namco di bulan Juni tepatnya. Walau sekilas game buatan Bandai ini mirip dengan game-game RPG lainnya seperti God Eater, God of Pain, dan lain-lain. Namun ada hal yang berbeda dan disajikan oleh Bandai pada game ini. Sebelum bicara lebih jauh soal gameplaynya, di mana merupakan highlight dari game ini, kita mulai dari ceritanya dulu. Kisah Scarlet Nexus disampaikan dari perspektif dua tokoh yaitu Yuito dan Kasane, yang biasa bisa gamer pilih di awal permainan ala Jill dan Chris di Resident Evil 1. Keduanya dikisahkan menjadi bagian dari sebuah organisasi militer bernama OSF berkat kemampuan psikokinetik mereka. Sebagai anggota OSF, tugas mereka adalah melindungi masyarakat di kota besar seperti Seiran dan New Himuka dari serangan para monster bernama The Others. The Others tertarik pada figur-figur yang memiliki otak berbeda di mana merupakan lifestyle dari era Brain Punk. Perlahan keduanya mulai mengungkap soal kenapa The Others sampai ada dan bagaimana mereka bisa menghentikannya. Premis yang ditawarkan sekilas memang sedikit klise dan sangat kental nuansa shonen animenya. Walau begitu, seperti dikatakan sebelumnya, kisah Scarlet Nexus terus berkembang seiring berjalannya permainan dan mulai memasukkan unsur-unsur yang lebih kompleks dibanding sekedar membasmi The Others. Gamer akan mendapati sejumlah isu terkait politik, environmentalist, digital divide, hingga climate change di mana pas dengan presentasi cyberpunknya. Bagaimana kisah itu akan disampaikan tergantung pada karakter siapa yang akan kita pilih. Ada dua karakter yang disajikan pada game ini yaitu bernama Yuito dan juga Kasane. Keduanya memiliki peranan yang berbeda terhadap misi-misi yang dijalankan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kisah yang paling lengkap, gamer perlu memainkan kedua karakter yang ada. Perbedaan keduanya tidak hanya pada kisah yang mereka jalani, namun juga dalam hal gameplay yang menjadi highlight dari game ini. Mengusung gaya hack and slice, Yuito dan Kasane memiliki gaya bertarung yang berbeda. Karakter Yuito menekankan pada serangan melee. Fondasi gameplaynya adalah menghabisi lawan dari jarak dekat, sementara Kasane kebalikannya. Gameplaynya menekankan pada serangan-serangan jarak jauh, memanfaatkan kemampuan psikokinetiknya, dan Kasane menyerang musuh-musuh dengan menggunakan Flying Dagger. Hal ini memungkinkan untuk terus menjaga jarak dari musuh walaupun dengan daya serang yang lebih lemah daripada Yuito. Di luar serangan-serangan dasar, kedua karakter mampu menggunakan kemampuan psikokinetiknya yang merupakan highlight dari game ini. Dengan kemampuan itu, gamer dapat memanfaatkan objek-objek di sekitar Yuito dan Kasane. Hal itu mulai dari melempar beton, pembatas jalan, berselancar dengan billboard, hingga menjatuhkan es raksasa ke musuhnya. Caranya mudah, hanya dengan menekan tombol left trigger di tengah-tengah serangan utama. Kemampuan psikokinetik tersebut memberi keasikan tersendiri pada gameplay Scarlet Nexus. Pertarungan menjadi terasa tidak monoton karena gamer bisa memanfaatkan nyaris seluruh objek yang ada sekaligus. Karena kira-kira apa efek yang akan diberikan oleh karakter yang kita mainkan. Dan sistem skill yang ada pada game ini dinamakan yaitu SAS. Melengkapi kemampuan psikokinetik yang ada, sistem ini pada intinya memungkinkan Yuito dan Kasane untuk meminjam ke kemampuan party member yang mendampinginya. Kemampuan-kemampuan itu bisa mulai dari invincibility, telepati, teleportasi, hingga pyrokinesis. Nah, pemanfaatnya seperti permainan gunting batu kertas, di mana varian yang pas akan memberikan keunggulan pada Yuito dan Kasane saat melawan musuh tertentu. Total ada 8 varian SAS yang bisa gamer pilih, namun hanya 4 yang bisa digunakan selama pertarungan. Gamer diberi kebebasan untuk menentukan sendiri SAS yang akan dipakai karena hal itu tergantung dari party member yang tersedia. Adapun gamer akan sedikit dipaksa menggunakan sistem tersebut sepanjang permainan karena ada beberapa musuh yang akan lebih mudah dikalahkan jika menggunakan SAS yang pas. Salah satunya Yuito bisa meminjam SAS Clairvoyance untuk mendeteksi The Others yang tampil transparan. Typical hack and slash misi-misi di Scarlet Nexus bisa dikatakan generic. Gamer hanya mengendalikan karakter dari titik A ke titik B, menikmati cutscene yang ada, kemudian menghajar The Others yang siap melahap mereka di awal-awal. Hal tersebut tidak mengganggu sama sekali berkat gameplay Scarlet Nexus yang fun serta desain map yang cyberpunk
Namun kelama-kelamaan hal itu menjadi membosankan karena kurang variasi, apalagi pada map-map terakhir di mana satu lokasi bisa menjadi titik untuk 3 encounter berbeda. Overall, Scarlet Nexus adalah game yang fun secara gameplay, futuristik secara visual, namun terkendala misi-misi yang kurang variatif di awal-awal. Hal tersebut tidak terasa berkat gameplay hack and slash yang sangat fun, fluid, dan memungkinkan gamer untuk mengkombinasikan serangan melee, psychokinesis, SAS, dan secara seamless. Namun kelama-kelamaan hal itu menjadi terasa membosankan akibat misi begitu-begitu saja, plus map yang dipakai berkali-kali dengan perubahan margin.